Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi anak-anakku yang soleh dan soleha dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk materi kali ini, kita akan masuk dalam bahasan mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Dan ini adalah pelajaran kedua dari pendidikan agama Islam budi pekerti yang kita pelajari. Namun sebelumnya, kita akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran dulu, sebelum masuk ke materi inti. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan arti Asmaul Husna, menyebutkan jumlah Asmaul Husna, menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, dan dapat menyebutkan kitab-kitab Allah dan para nabi yang menerimanya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kita ketahui bahwa alam semesta beserta isinya ada tidak dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Karena Allah adalah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Kalau Allah tidak ada, maka juga tidak ada alam semesta beserta isinya. Allah memiliki 99 nama yang indah. 99 nama yang indah ini disebut juga Asmaul Husna. Nah, dari 99 nama Asmaul Husna yang kita pelajari dalam pertemuan kali ini hanya 4 Asmaul Husna. Apa saja? Yang pertama, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Penjelasannya sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti Allah Maha Mematikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Sebelum datangnya kematian, maka kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang terpuji saja. Jangan tercela, karena kalau kita melakukan suatu perbuatan terpuji, maka kita akan mati dalam husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik, bukan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, artinya Allah Maha Hidup. Ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Yang mati hanya makhluk-makhluk Allah saja yang Allah ciptakan. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, dan semua yang hidup ketika di dunia, mereka akan merasakan mati. Hanya Allah saja yang hidup kekal selama-lamanya. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Qayyum. Artinya Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Asmaul Husna selanjutnya adalah Al-Ahad, artinya Allah Maha Esa. Ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa.
Esa artinya tunggal atau satu. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan Asmaul Husna Al-Ahad, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ahad juga disebut dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau yang Maha Esa. Tak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah penjelasan tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam bahasan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu kitab-kitab melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan semua kitab-kitab ini isinya tentang tauhid, tentang firman Allah yang menjelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang tuntunan hidup di dunia dan di akhirat, supaya kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga dari 6 rukun iman. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kita wajib percaya, wajib mengimani. Jika kita tidak mengimaninya, maka kita termasuk orang yang sesat atau bisa disebut dengan kafir. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan di Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 15 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Selanjutnya adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Kitab yang keempat yang Allah turunkan ke muka bumi adalah Al-Quranul Karim atau Al-Quran yang mulia. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran dikenal dengan Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Secara berangsur-angsur, Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku, ini penjelasan kita yang berkenaan dengan mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Jangan lupa belajar dan simak terus materi ini sampai akhir
agar kalian mendapatkan ilmu dari apa yang sudah dijelaskan pada kali ini. Sekali lagi selamat belajar, gunakan waktu dengan baik. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.